Wah, Abang Keigo ini bisa banget ya bikin aku tuh jadi emosional banget. Perasaannya itu campur aduk sampai aku nangis juga ternyata pas baca buku ini. Buku ini sebenarnya udah aku baca dari 1 tahun yang lalu, akan tetapi karena ya lagi-lagi aku baru aktif untuk membuat video review lagi di YouTube, ya jadi baru aku review bukunya sekarang. But it's okay sih, masih belum terlambat ya. Tapi perlu diingat, nah buat kalian nih yang ya masih di bawah umur alias ini buku hanya untuk pembaca dewasa aja ya. Jadi tetap bijak dalam membaca, oke? Okay? Oke. Kali ini aku bakal bahas buku Tragedi Pedang Keadilan karya Keigo Higashino yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, diterbitkan pada tahun 2024 alias tahun kemarin. Dan buku ini ada 464 halaman, guys. Oke, sebelumnya aku bakal bahas sinopsisnya dari novel ini. Buku ini menceritakan seorang ayah yang bernama Nagamine Shigeki yang punya anak bernama Nagamine Enma. Mereka hidup berdua. Kasian banget ya cuman hidup berdua karena ya ibunya sudah meninggal. Ketika itu Emma pergi sama teman-temannya. Ya rencananya sih mereka bakal pergi ke festival kembang api di malam hari. Tapi guys, ternyata ada sebuah kejadian yang tidak terduga yang membuat Emma itu tidak pulang ke rumah. Sampai jasadnya itu ditemukan di sungai. Parah banget sih yang ngelakuin itu. Wajar banget bagi seorang ayah. Shigeki itu frustasi dan saat proses-proses penyelidikan dia itu mendapatkan kabar burung atau informasi dari anonim orang yang tidak dikenal yang menginformasikan siapa pelaku dan lokasi pembunuhan gadis tercintanya atau anak sematawayangnya yang bernama Nagamine Emma. Nah, saat Shigeki di lokasi pembunuhan itu, hatinya itu sakit banget. Pas lihat kaset video dan di sana terpampang nyata peristiwa mengerikan yang menimpa anak tersayangnya. Dia marah dan dendam banget ya. Wajar sih buat Shigeki. Ya, siapa sih yang terima ketika anak sendiri diperlakukan dengan buruk? Dan ketika Shigeki itu tahu ternyata pelaku kejahatan yang menimpa anaknya itu di bawah umur dan dia tahu hukuman bagi anak di bawah umur itu ya bukan hukuman pidana seperti orang dewasa. Jadi dia semakin yakin untuk diadili oleh dirinya sendiri. Dan seperti biasa, Abang Keigo itu selalu menyebutkan pelaku di awal cerita. Tapi hal tersebut tidak jadi penghalang untuk aku membaca part-part selanjutnya. Karena ya ada plot twist ya di setiap babnya. Dan di buku ini tidak menceritakan tentang detektif, akan tetapi lebih kepada ya menceritakan kepada siapa hukum itu harus berpihak. Dan aku pas nonton salah satu drakor ya, judulnya Juvenile Justice, dan itu tentang peradilan anak, aku jadi inget novel ini sih. Padahal aku, itu film lama, tapi aku baru nonton sekarang. Jadi aku keinget Tragedi Pedang Keadilan ini, karena sama-sama kasusnya tentang peradilan anak. Part yang bikin aku enak sama kesel, dendam, marah gitu di novel ini ketika aku tahu kalau si pelaku itu ternyata mengetahui hukuman apa yang akan dia dapatkan nanti. Ih, licik banget sih sebenarnya ya. Tapi ya gimana, dan ternyata pelaku tersebut sudah sering melakukan hal-hal keji dan mengerikan itu, guys. Dari buku ini, aku belajar bahwa yang pertama, orang tua akan melakukan apapun demi anaknya. Ya, karena itu sebuah naluri alami
sedarah ya. Dan yang kedua, ternyata sebuah kejahatan dari pelaku ada penyebab dari latar belakang masa lalunya. Dan ini faktor yang aku temukan saat baca buku ataupun nonton drama ya tentang detektif, pembunuhan, dan tema-tema yang serupa. Selain itu, ada salah satu kalimat yang menarik dari buku ini, yaitu meski merehabilitasi anak muda yang terjerumus ke arah yang salah adalah sesuatu yang penting, lalu siapa yang akan menyembuhkan luka hati korban atas kejahatan mereka? Kalimat tersebut sangat relate ketika kita melihat sebuah keluarga korban yang sangat dicintai dibunuh dengan keji. Lalu ketika kalian berada di posisi sebagai korban itu atau keluarga korban, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan melakukan hal yang serupa seperti Shigeki lakukan atau hal yang lain? Jadi buku ini tuh cocok buat kalian-kalian yang menyukai buku misteri, thriller, psikologi, hukum, dan ya sejenisnya. Jadi segera beli, baca bukunya. Aku jamin sih perasaan kalian bakal kayak roller coaster yang mondar-mandir. Dan aku tunggu review-review juga dari kalian, dan mungkin kita bisa sharing ya lewat Instagram di bawah caption di YouTube ini. Jadi sekian dari aku, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen.